Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya kita bisa berjumpa pada pertemuan kedua part 4. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang konsep-konsep dasar dalam kajian etika. Terbagi 6, ada tindakan, konsekuensi, karakter, intensi, niat, motif, tindakan yang kita jadikan dalam satu subjudul. Lalu yang kelima ada norma, yang keenam ada nilai. Oke, pendahuluan. Konsep dasar dalam kajian etika ini untuk mempermudah pemahaman etika. Kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep dasar dalam studi etika. Konsep tersebut sering kita jumpai dalam literatur etika. Oke, sekarang kita kupas lebih dalam. Kita mulai dari tindakan. Tindakan. Identifikasi moral pertama-tama tampak pada tindakan, action seseorang. Tindakan dapat dipahami sebagai modus konkret perilaku seseorang. Terhadap tindakan itulah kategori-kategori etis tertentu seperti baik dan buruk, boleh dan terlarang, benar dan salah, wajib dan tidak wajib. Jadi dari situ kategori etisnya bisa dilihat. Nah, pada umumnya secara garis besar tindakan moral itu dibagi dua. Yang pertama ada tindakan yang boleh dilakukan, nih, yang putih, atau tindakan yang benar. Yang hitam ada juga tindakan yang tidak boleh dilakukan, tindakan yang salah. Nah, lalu tindakan yang boleh dilakukan ini juga terbagi dua. Ada tindakan yang wajib dilakukan karena moralitas memang menuntutnya untuk melakukannya. Ada juga tindakan boleh dilakukan, tindakan yang bersifat opsional, tidak wajib melakukan, tetapi juga nggak salah jika melakukannya. Nah, dari tindakan yang wajib ini juga terbagi dua. Ada yang didasarkan pada pilihan boleh melakukan A atau B sehingga sifatnya netral secara moral, atau cenderung bersifat altruistik didasarkan pada pilihan yang mantap dan dilakukan melebihi apa yang sekedar dilakukan. Bahkan sering sampai pula pada kesediaan untuk berkorban. Oke, itu merupakan identifikasi dari tindakan. Selanjutnya ada konsekuensi. Setiap tindakan mengandung akibat atau konsekuensi. Dapat dikatakan bahwa secara moral, konsekuensi itu bisa positif, bisa pula negatif. Konsekuensi dari kamu belajar, kamu bisa jadi pintar, sebab akibat. Nah, tindakan yang memiliki konsekuensi negatif akan diasosiasi sebagai tindakan yang salah, buruk, nggak jujur atau nggak sopan, kayak misalnya kamu merokok. Itu kan tindakan yang buruk karena akan konsekuensinya negatif, nanti kamu jadi sakit. Sedangkan tindakan yang memiliki konsekuensi positif akan diasosiasikan sebagai tindakan yang benar, baik, jujur, dan sopan. Contohnya ketika kamu bertindak atau melakukan sesuatu, kamu membantu orang lain. Nah, dengan membantu orang lain, kamu akan mendapatkan konsekuensi, yaitu kamu akan dinilai baik oleh orang lain, atau orang lain akan mendapatkan manfaat dari apa yang telah kamu lakukan. Seperti itu. Konsekuensi tindakan itu juga bisa berupa kualitas tertentu yang dirasakan secara psikologis oleh agen atau pelaku tindakan tersebut.
seperti kepuasan, kesenangan, kebahagiaan. Jadi kalau kamu misalnya sudah seharian bekerja, lalu kamu mendapatkan uang, itu merupakan konsekuensi yang baik dari kualitas hidup kamu. Kamu bekerja dan menjadikan kamu puas akan pekerjaan tersebut, dan kamu juga senang, bahagia karena kamu bisa mendapatkan uang. Selanjutnya, konsekuensi yang lain juga dapat diukur secara material, seperti keuntungan, kerugian, kerusakan. Misalnya konsekuensi kamu bermain api di rumah, maka mengakibatkan kebakaran. Nah, itu konsekuensi yang kamu dapat adalah kerugian. Konsekuensi tindakan juga dapat bersifat langsung, dapat disaksikan secara empiris seperti kerusakan, kecelakaan. Misalnya kamu ngebut di jalanan dengan arogan, maka konsekuensinya kamu bisa terjatuh dan mengakibatkan kecelakaan bagi kamu ataupun orang lain. Itu yang bersifat langsung. Ada juga yang bersifat tidak langsung atau jangka panjang, seperti kerusakan lingkungan. Kamu misalnya melakukan pembuangan sampah di kali. Nah, maka konsekuensinya nanti lama-kelamaan akan menyebabkan banjir karena sampah yang menumpuk. Seperti itu. Itu dari konsekuensi. Selanjutnya adalah karakter. Selain tindakan, unsur terpenting lainnya dari moralitas adalah karakter. Karakter disebut juga disposisi, watak, dan kualitas kepribadian yang melekat pada diri seseorang. Dalam studi etika, sebagian ahli etika dan teoretikus etika lebih memberikan perhatian pada karakter individu daripada tindakannya. Sebab mereka mengasumsikan bahwa karakter justru lebih menjadi penentu bagi tindakan seseorang. Nah, watak atau karakter yang baik yang dimiliki seseorang akan melahirkan tindakan yang baik. Karakter kamu sopan, maka akan mengakibatkan kamu jadi dihormati juga oleh orang lain. Nah, sedangkan karakter yang buruk juga akan melahirkan tindakan yang buruk. Kamu ketemu orang tua nggak sopan, nah kamu juga akan melahirkan tindakan orang tua tersebut mengacuhkan kamu, tidak menyayangi, dan tidak menghargai. Nah, orang baik dapat dipastikan tindakan dan perilakunya juga baik. Sedangkan orang yang buruk dapat dipastikan tindakan perilakunya juga buruk. Jadi jarang ada orang yang ugal-ugalan atau jalannya selonong boy, tahu-tahu ngasih uang ke pengemis. Bisa jadi malah dia yang mengambil hak orang lain. Jadi kelihatan dari perilaku. Selanjutnya, mereka tidak menekankan pada konsekuensi tindakan seseorang. Bagi mereka, konsekuensi hanya akibat. Sedangkan yang lebih penting adalah sebab dari konsekuensi itu, yakni karakter. Kualitas diri dan kepribadian individu itu sendiri yang diraih melalui proses pembentukan dan pendidikan tertentu. Dengan demikian, pandangan ini dapat dikatakan sebagai pandangan non-konsekuensionalis. Pandangan ini diinspirasi oleh klasik Aristoteles. Nah, itu adalah tentang karakter. Selanjutnya ada intensi, niat, dan motif tindakan. Secara normal, setiap orang tentu memiliki maksud, niat, dan motif tertentu dari setiap tindakannya. Kamu memberikan senyuman kepada wanita, kamu pasti punya maksud ingin membuat wanita tersebut bisa
bisa memberikan respon terhadap apa yang kamu berikan. Pada dasarnya hanya pelaku tindakan itu sendiri yang mengetahui motif dan niat sesungguhnya dari tindakan yang dilakukan itu. Jadi kamu kalau melakukan sesuatu itu, hanya kamu yang tahu alasannya kamu melakukan itu. Tindakan yang sama dilakukan oleh dua orang yang berbeda dengan niat yang berbeda. Nah, contoh yang kedua, tindakan yang berbeda dilakukan oleh orang yang berbeda dengan niat yang sama. Yang ketiga, dua tindakan yang berbeda dilakukan oleh orang yang sama dengan niat yang sama, dapat pula dengan niat yang berbeda. Paham nggak dari sini? Coba kita bahas dari yang contoh pertama. Tindakan yang sama dilakukan oleh dua orang yang berbeda dengan niat yang berbeda. Misalnya dia sama-sama mengerjakan tugas. Dilakukan oleh si A dan B nih, sama-sama mengerjakan tugas. Nah, tindakannya sama, dilakukan oleh orang yang beda, tapi dengan niat yang berbeda. Si A niat mengerjakan tugas untuk bisa belajar, si B mengerjakan tugas untuk niat hanya sekedar formalitas dia belajar, jadi biar kewajibannya gugur aja. Gitu. Ya, bisa juga pada keadaan sholat. Si A sholat hanya karena kewajibannya gugur, si B sholat emang karena dia ingin beribadah. Seperti itu. Nah, contoh yang kedua. Tindakan yang berbeda dilakukan oleh orang yang berbeda dengan niat yang sama. Misalnya si A, dia memberikan surat cinta kepada perempuan. Nah, terus sedangkan si B, dia menawarkan bantuan kepada perempuan. Nah, ini tindakan yang beda. Yang satu ngirim surat, yang satu menawarkan bantuan kalau dengan cara komunikasi. Nah, oleh orang yang berbeda, si A memberikan surat komunikasi, si B menawarkan bantuan. Nah, ini dua orang yang berbeda tapi niat yang sama. Sama adalah dia berdua sama-sama ingin mendapatkan hati dari wanita tersebut. Nah, terus contoh yang ketiga, dua tindakan yang berbeda dilakukan oleh orang yang sama dengan niat yang sama. Dua tindakan maksudnya tadi bisa aja kita yang pertama ngirim surat, yang kedua menawarkan bantuan, dilakukan oleh kita juga dengan niat yang sama, biar dia jatuh hati. Atau juga dapat pula dengan niat yang berbeda. Yang pertama ingin mendapatkan perhatian, yang kedua ingin punya jaringan. Jadi ketika kita butuh bantuan apa, ada dia. Ya, semoga teman-teman paham dari apa yang saya coba contohkan. Itu adalah niat atau motif tindakan. Selanjutnya norma. Norma atau aturan yang mengatur tindakan manusia itu dapat bersumber dari keyakinan pribadi yang dijadikan prinsip, konvensi masyarakat, tradisi dan budaya yang membentuk norma yang nggak tertulis. Dapat pula berasal dari agama. Norma atau yang mengatur tindakan masyarakat. Kayak misalnya kamu nggak boleh ke rumah wanita terlalu malam. Misalnya jam 11 masih belum pulang. Oke, lanjut. Norma itu erat dengan konsekuensi, sebab aturan selalu disertai dengan reward dan punishment. Pada umumnya norma dibagi menjadi dua. Reward dan punishment, penghargaan ataupun hukuman
konsekuensi dari norma yang kamu kerjakan. Nah, norma ini terbagi dua, ada norma khusus, ada norma umum. Norma khusus itu norma yang hanya diberlakukan dalam komunitas dan kelompok tertentu dengan batas waktu dan ruang tertentu. Misalnya, aturan yang disepakati dalam permainan. Ketika kamu bermain bola, kamu nggak boleh bermain kasar. Aturan yang disepakati dalam organisasi, selama kamu berorganisasi, kamu nggak boleh menjalin hubungan dengan sesama teman yang sedang berorganisasi, atau tidak boleh korupsi dari organisasi tersebut. Itu norma khusus. Nah, untuk norma umum biasanya diberlakukan umum bagi komunitas atau kelompok yang lebih besar. Misalnya norma kesopanan yang berlaku di masyarakat. Itu rata-rata dalam masyarakat luas seperti itu, harus sopan. Terus norma hukum yang berlaku jika kamu mencuri atau jika kamu mencelakai seseorang. Selanjutnya norma pada agama. Seperti itu termasuk norma umum. Selanjutnya nilai. Nilai adalah dasar sekaligus tujuan yang paling abstrak dan fundamental dari tindakan manusia adalah nilai, value. Dalam studi etika, nilai dipahami etika berbeda dari sekedar angka. Jadi kan biasanya angka nilai 1 dapat 2 atau 10 dan seterusnya. Nah, nilai di sini adalah kualitas abstrak yang mendasari sekaligus menjadi cita-cita ideal tindakan manusia. Nilai beraneka ragam, dan yang paling utama diantaranya, ukuran moral adalah nilai kebaikan. Nah, para teoretikus moral klasik seperti Plato dan Aristoteles memandang bahwa nilai itu bersifat hierarkis. Terdapat nilai-nilai yang ingin diraih oleh setiap manusia dalam tindakan-tindakannya, seperti ingin menggapai kebahagiaan, kebaikan, kehormatan, kebijaksanaan. Nah, nilai yang mendasari sekaligus menjadi tujuan tindakan seseorang dalam berperilaku hukum, misalnya untuk keadilan. Nah, selanjutnya nilai yang mendasari sekaligus menjadi tujuan tindakan seseorang di dalam perilaku demokrasi untuk kebebasan. Nah, dalam dunia militer, nilai yang dijunjung tinggi adalah kejayaan. Nilai yang dipegang dalam tujuan moral dan agama adalah kebenaran. Nah, cabang filsafat yang menyelidiki awal nilai secara umum adalah aksiologi. Sedangkan dalam studi etika, nilai utama yang menjadi pertimbangan adalah kebaikan dan keburukan. Nah, itu nilai. Jadi, kesimpulannya, nilai menjadi acuan dari pembuatan norma dan aturan. Dengan norma, orang menemukan motivasi. Motivasi melahirkan perilaku dan tindakan. Nah, setiap tindakan menimbulkan konsekuensi etis. Pembiasaan tindakan etis itu akhirnya menciptakan watak atau karakter. Karakter akan membuat orang teguh berpegang pada nilai-nilai yang diyakini. Seperti itu. Oke. Kita sudah bahas konsep-konsep dasar dalam kajian etika. Sampai jumpa di part kelima. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.